Jazakumullah khairan katsira. Pak Her, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Allah takdirkan kita untuk berjumpa di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Tentu ini satu nikmat yang luar biasa yang perlu kita syukuri setiap saat, setiap waktu. Karena tidak setiap orang memiliki kesempatan yang sama dengan apa yang kita alami di kesempatan malam hari ini. Betapa mulianya majelis ini. Ini begitu luar biasa. Sayangnya ini tidak nampak, Bapak Ibu. Ya. Reward balasan dari apa yang kita laksanakan ini tidak tampak di mata. Kok seandainya tampak gitu? Cuman yang patut kita syukuri kembali, dengan sesuatu yang tidak tampak ini kita mau menyediakan waktu, ini bisa menjadi sebuah indikator bahwa keimanan kita ini masih kuat di dalam hati. Ya, karena semua ini hanya bisa ditangkap dengan bahasa keimanan. Ya, kalau kita mau dagang misalkan, jelas rewardnya tampak di mata. Kita mendapat keuntungan 10 juta misalkan, 20 juta misalkan, tampak. Ya, tetapi dengan sesuatu yang tidak tampak di mata, kita mampu untuk melaksanakan. Nah, ini bisa dikatakan sebuah indikator bahwa keimanan kita ini masih cukup kuat begitu, ya. Karena sesuatu yang tidak tampak halal seperti ini memang hanya bisa ditangkap dengan keimanan, ya, dengan keyakinan yang kuat bahwa thalabul ilmi ini mempunyai fadilah yang luar biasa. Ya, justru kalau kita berdagang saja masih bisa dihitung, countable thing istilahnya, sesuatu yang masih bisa dihitung. Nah, ini yang hal seperti ini yang tidak tampak ini, yang hanya bisa kita tangkap dengan bahasa-bahasa keimanan, ini justru uncountable thing, sesuatu yang tidak terhitung, yang nanti kita sama-sama yakini bahwa semuanya ini akan kita unduh buahnya pada saat kita sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salam Bapak Ibu senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tema yang kita usung di kesempatan malam hari ini, yakni menyambut datangnya bulan Rajab dan menyongsong Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk di tanggal 1 Rajab, ya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Nah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulanku.
Kata baginda Rasul, wa Ramadan syahrul ummati. Ramadan ini bulannya umatku. Nah, patut kita urai secara singkat namun padat tentunya hadis dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih banyak melakukan saum ini di bulan Sya'ban, ya. Tadi dalam hadis dikatakan wa Sya'ban syahri. Nah, Rajab ini syahrullah, bulan yang mulia, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 58 hari lagi insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Tentu para ulama salafus salih banyak menyampaikan barang siapa yang dapat memaksimalkan waktu dan kesempatan di bulan Rajab ini, fadilahnya begitu luar biasa. Nanti Ramadan, nanti kita bulan depan berjumpa dengan Sya'ban, yang mana ini bulannya baginda Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih banyak melakukan saum itu di bulan Sya'ban, karena sebagai treatment memasuki Ramadan. Lebih sering baginda Rasul ini dalam banyak riwayat itu dikatakan banyak melakukan saum di bulan Sya'ban, karena sebagai persiapan, ya, karena tubuh kita ini agar nanti menjelang Ramadan, masuk di Ramadan itu tidak kaget begitu, ya, ketika menjalankan saum Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, jikalau kita melihat sejarah, ya, umat-umat terdahulu itu diberikan kesempatan yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya Nabi terdahulu usianya panjang-panjang, Bapak Ibu. Diriwayatkan ada yang sampai 900 tahun, ya, bahkan ratusan tahun. Nah, sementara kita ini umatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya memang usia itu menjadi rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah beliau sendiri sebagai contoh bagi kita semua. Beliau dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di usia yang ke-63 tahun. Nah, umat beliau ini, kita ini Bapak Ibu, kalau sudah masuk usia 70 itu sudah luar biasa. Ya. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk mendahului takdir tentunya. Coba kita lihat orang tua kita, saudara-saudara kita, ya, sekitar dia 70 sudah luar biasa. Kadang 50, 55 tahun sudah berjumpa dengan takdirnya kembali menghadap Allah. Hanya bisa dihitung dengan jari mungkin orang-orang sampai diberikan usia panjang, misalkan sampai 100 tahun. Karena memang umatnya Rasulullah ya itu pada kisaran itu. Artinya, kalau dibanding dengan umat-umat terdahulu, kesempatan kita untuk beramal saleh, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak lain tidak bukan diciptakannya kita ini illa liya'budun, untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sangat minim sebenarnya kesempatan dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Namun coba kita sama-sama bermuhasabah, merenungi, ya, bahwa hanya umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan
fasilitas yang begitu istimewa. Yang ini tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Adanya bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan yang paling luar biasa, setiap setahun sekali kita ini diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Yang siapapun yang berjumpa dengan Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadari khair min alfi syahr. Lebih baik Bapak Ibu daripada 1000 bulan. Ini tidak dijumpai oleh umat-umat terdahulu. Ya. Antara sholat dengan sholat berikutnya ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara Jumat dengan Jumat berikutnya ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Ramadan ila Ramadan. Antara Ramadan tahun yang lalu dengan Ramadan tahun ini, jika kita mampu memaksimalkan kesempatan dan waktu kita untuk beramal saleh, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjelang Ramadan ini, kita masuk di Rajab ini, kita siapkan fisik dan hati kita. Kita memperbanyak puasa sunnah. Kita mulai men-treatment diri. Nah, kita menyambut bulan Ramadan. Ya. Yang ini tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Bapak Ibu sekalian. Patut kita renungi dan kita sadari ini, bahwa kesempatan itu begitu sempit sebenarnya buat kita ini dibandingkan dengan umatnya Nabi terdahulu. Namun dengan fasilitas yang istimewa, special facilities kalau saya bilang ya, ada kesempatan yang begitu luar biasa. Siapa yang berjumpa dengan Ramadan tahun lalu, mudah-mudahan umur kita ini nanti disampaikan, hanya tinggal 58 hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Ramadan yang mulia, hapus seluruh dosa-dosa kita, diampuni Bapak Ibu. Bayangkan, seandainya setiap tahun kita bisa memaksimalkan, bisa dibayangkan. Ya, kita sama dengan beribadah, bahkan masih lebih baik dari 1000 bulan. Adakah usia kita yang sampai seperti? Tidak ada Bapak Ibu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, 100 tahun. Mungkin Bapak Ibu yang di grup ini rata-rata sudah memasuki usia purna tugas ya. Artinya bahwa kita ini masuk pada injury time. Mohon maaf. Meskipun saya juga belum tentu, ya, belum tentu. Nah, karena ajal berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau datang, meskipun seorang Agus Salim belum berusia 50, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, tidak peduli usia Bapak. Ya. Tidak peduli sehat, tidak peduli sehat pun mau diambil bisa, kenapa tidak? Seperti itu. Nah, kita gunakan waktu dan kesempatan ini masuk bulan Rajab ini. Tadi saya katakan Rajab, Syahrullah, Sya'ban, Syahri, Ramadan, Syahrul Ummati. Kita muliakan banyak hadis-hadis yang menyampaikan tentang fadilah, meningkatkan amal ibadah kita di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait banyaknya hal, fasilitas istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak dijumpai oleh umat-umat terdahulu. Tentunya ini patut kita syukuri ya.
syukur, mana syukur seperti sebagaimana yang dikatakan oleh banyak ulama salafus salih, kita ini jangan salah memaknai syukur ini, Bapak Ibu. Syukur itu yang pertama, yakni kita yakini dalam hati bahwa sampai dengan saat ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa dengan Rajab ini. Kemudian nanti diperjumpakan dengan Sya'ban, diperjumpakan lagi dengan Ramadan. Kita yakini bahwa semuanya ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu syukur ini bilisan, biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Dengan selalu mengucap alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Yang ketiga, ini yang jarang, yang sering kita lupakan, bahwa mana syukur itu menggunakan segala kesehatan, waktu dan kesempatan kita diberikan kesehatan ini untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini Bapak Ibu, memasuki bulan Rajab ini, qiyamul lail kita mulai kita tingkatkan, ya. Ibadah-ibadah sunnah kita, ya, mulai kita pacu, ya, untuk berjumpa nanti masuk di Sya'ban, lebih kita pacu lagi, ya, lebih kita sering lagi untuk melaksanakan puasa sunnah. Qiyamul lail mulai kita tingkatkan speednya. Berjumpa dengan Ramadan, ini sudah kita begitu luar biasa siap kondisi fisik kita, kondisi hati kita untuk benar-benar mentreatment diri, memaksimalkan seluruh potensi-potensi kebaikan yang ada di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, nikmat ibadah ini sekali lagi sebenarnya bisa dirasakan secara langsung hari ini, minimal dengan adanya ketenangan hati kita. Ya, banyak orang-orang yang mungkin hari ini hidup dengan harta yang sangat-sangat berkecukupan, namun hatinya selalu gelisah. Ini banyak sekali, ya, banyak di dalam contoh-contoh kehidupan nyata saya temui itu orang yang tidak kurang satu apapun, tidak kurang satu apapun secara materi, secara duniawi, tetapi hatinya begitu terasa hampa, tidak menemukan ketenangan, tidak menemukan bahkan kebahagiaan tidak dijumpai. Ini yang patut kita ambil contoh betapa pentingnya mendekatkan diri ini, memaksimalkan amal saleh, memaksimalkan ibadah kita ini, bahwa kalau hari ini kita diberikan amanah berupa berkecukupan dengan materi, berkecukupan harta, kita gunakan ini untuk melaksanakan potensi-potensi kebaikan. Kita gunakan harta kita ini. Kalau bisa harta ini kita bawa mati. Ya, jangan itu nanti kita meninggal tertinggal begitu saja. Apa maksudnya? Bukan harta itu kita bawa, kita ini bukan. Tetapi kita belanjakan yang nantinya itu pada akhirnya ketika kelak kita sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan kita unduh, akan kita tuai semua kebaikan-kebaikan atas asar dari harta yang kita miliki itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi ya, menjelang Ramadan ini memang baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mengingatkan kepada kita semua dalam banyak hadis beliau betapa hampir dikatakan kita ini wajib begitu ya melakukan persiapan. Kalau Ramadan tentu ibadah yang memang diwajibkan. Tapi ada perintah dari baginda Rasul ini untuk benar-benar mempersiapkan diri. Di antaranya di Rajab dan Sya'ban ini kita benar-benar mulai mempersiapkan diri kita, seperti yang saya katakan tadi, dengan mentreatment diri,
ya, fisik kita ini ya, lebih kita berikan. Karena bagaimanapun selama setahun penuh kita ini full dari sisi kegiatan, konsumsi, ya, makanan ini jarang sekali. Ini nanti menghadapi Ramadan ini kita harus mulai dan meskipun ya kalau kita dilakukan penelitian dari sisi apapun, orang puasa ini, meskipun ini, mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada hadis yang mengatakan bahwa sumu tasihu itu sebenarnya bukan, tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu. Cuman ini hampir bisa dikatakan penelitian dari sisi apapun, puasa itu memang menghadirkan kesehatan. Kenapa? Karena coba dilihat siklusnya, ya, begitu teraturnya. Makanya orang itu, mohon maaf, ketika awal-awal melakukan saum itu banyak yang terjadi. Misalkan, mohon maaf, kadang sampai terjadi diare begitu. Tapi ini hanya sifatnya temporally, sementara. Karena selama ini kita ini tidak teratur. Kok seandainya Bapak Ibu, ya, kita ini selama ini dalam kehidupan ini kita benar-benar mengatur pola konsumsi kita, insya Allah kesehatan itu mutlak adanya. Coba Rasulullah SAW tidak pernah makan beliau sebelum berasa lapar dan segera berhenti sebelum kenyang. Ini seandainya kita, dan di dalam tubuh kita ini dari sepertiga sekian, ini dari air, itu kalau seandainya kita terapkan, maka mutlak kita ini insya Allah tubuh kita sehat, ya, seperti itu. Makanya ini penting, ya. Nah, kalau selama ini kita ini kadang terlalu terbawa oleh nafsu, ya, mumpung banyak uang, makanya mumpung ada ini tidak dibatasi begitu ya. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah apapun yang halal itu, tetapi ingatlah jangan berlebih-lebihan. Makna dari saum ini begitu luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana mendidik kita untuk merasakan rasa lapar itu, akhirnya bagaimana dengan rasa lapar ini kita menjadi peduli kepada sesama. Bagaimana kita mengatur waktu, ya, memanage hawa nafsu, ya, karena saum ini ibadah yang paling rahasia, dan balasannya itu nanti langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan membalas. As-saumu li wa ana ajzibi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Puasanya hamba-hambaku itu buat aku, dan aku sendiri nanti yang akan membalasnya. Artinya ini satu hal yang spesial, beda dengan ibadah-ibadah yang lain Bapak Ibu, ya. As-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu buatku, di dalam hadis qudsi itu dikatakan, dan aku sendiri yang langsung directly akan membalas ibadah dari hamba-hambaku yang berpuasa. Lisa'imi farhatan. Bagi orang-orang yang berpuasa itu farhatan, akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatan inda iftari. Kebahagiaan yang pertama, coba misalkan kita mulai melaksanakan treatment dengan puasa Rajab, puasa sunnah di bulan Rajab ini. Lisa'imi farhatani. Bagi orang-orang yang berpuasa itu akan diberikan dua kebahagiaan. Farhatun inda iftari. Ketika kita berbuka puasa, tidak ada Bapak Ibu orang berpuasa susah itu. Berbuka puasa pasti bahagia. Coba kita 10 menit menjelang azan maghrib, pasti kita senang, ya, karena sebentar lagi akan iftar, berjumpa dengan waktu berbuka puasa. Dan kebahagiaan yang kedua ini yang begitu, wa farhatan, apa kata Allah, inda laqa'i rabbih.
ketika kita nanti berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu bayangkan betapa yang selama ini kita beribadah, melakukan amal soleh apapun kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak kita akan diperjumpakan secara langsung, Bapak Ibu. Dan ini hadiah bagi orang yang melakukan ibadah saum. Lisaimi farhatani, farhatun inda iftari, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dua kebahagiaan dihadiahkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama ketika berjumpa dengan waktu berbukanya, dan yang kedua ketika kelak kita ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari selama 30 hari selama Ramadan kita terus berjumpa. Tidak ada Bapak Ibu, saya yakin semua Bapak Ibu mengalami hari pertama saum Ramadan, nanti saum sunnah ya, di Rajab ini, di Sya'ban ini, yang ketiga-tiganya ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita laksanakan, mulai mentreatment diri. Pasti kita berjumpa dengan suasana itu. Saya sering kalau ini ingin misalkan kadang kita ini perut kita ini berasa ini ya terjadi nafsu makan. Coba itu dipakai puasa, pasti akan berubah nanti. Ya, yang awalnya nafsunya itu tidak seberapa, nafsu makannya itu coba Bapak Ibu kita coba untuk berpuasa. Di dalam puasa ini mengandung banyak pelajaran, termasuk secara fisik jelas itu akan menghadirkan kesehatan. Ya, ini yang begitu luar biasa tentunya. Semumpung usia kita ini masih disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab ini, kita gunakan semaksimal mungkin, dan kita patut untuk mempunyai perasaan roja, ya, optimis yang begitu luar biasa, tentu diiringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masih disampaikan pula usia kita ini nanti, karena seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sampai kita memasuki bulan Rajab, kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikan kami Allah, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan usia kami ini nanti berjumpa dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya memang ada keterkaitan antara bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan endingnya nanti kita berjumpa dengan Ramadan. Semenjak Rajab ini sudah kita mulai push, kita mulai tekan segala amalan kita tingkatkan untuk menghadapi bulan yang mulia, bulan Ramadan, yang jikalau kita mampu memaksimalkan seluruh potensi-potensi kebaikan ini, keluar kita dari Ramadan, kita kembali seperti bayi lagi. Ya. Nah, sungguh sangat merugi Bapak Ibu. Ya, ada satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai 3 kali baginda Rasul menyampaikan, Raghima anfu, raghima anfu. Sungguh merugi kalian, sungguh merugi kalian, sungguh merugi kalian. Lalu salah seorang sahabat bertanya, Man ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, siapa yang engkau katakan merugi itu? Rajul. Nah, dia berjumpa dengan Ramadan, lepas dia Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sungguh sangat-sangat disayangkan. Dia berjumpa dengan Ramadan, tetapi
selesai melakukan ibadah Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa seluruh potensi kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu tidak bisa dimaksimalkan. Karena ini fasilitas yang begitu luar biasa. Makanya baginda Rasul menyampaikan, persiapkan diri. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami di dalam Rajab ini, wa Sya'ban dan Rajab nanti ya Allah. Wa balighna ya Allah, sampaikan kami ini nanti usia kami ini di syahr Ramadan. Ini yang menjadi titik kulminasinya Bapak. Jadi Ramadan ini seluruh ampunan kita, dosa-dosa kita yang setahun ini kita dihapus tuntas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling spesial, bersama ini tidak dimiliki oleh umat-umat yang terdahulu. Maka sungguh merugi. Tadi dikatakan oleh rahima anfu. Kalau ya Rasulullah, dia berjumpa dengan dia ini seorang yang dia berjumpa sampai usianya di bulan Ramadan ini, namun dia lepas begitu saja, lewat begitu saja Ramadan. Tidak didapatkan ampunan dari Rasul. Bagaimana di situ fasilitas Lailatul Qadar. Ya. Di dalam Ramadan itu 10 hari pertama rahmatnya Allah tidak diterima. 10 hari kedua maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala juga tidak didapatkan. Ya. Dan jaminan itu minan nar tidak didapatkan. Sungguh sangat merugi. Siapa itu? Dia hanya lepas begitu saja. Ya puasa sekedar puasa saja. Ya, yang mulai tidak ditegakkan. Bagaimana tilawah Al-Qur'annya tidak dihidupkan. Nah, ini sangat merugi. Nah, kesempatan kita Bapak Ibu masuk bulan Rajab ini mulai kita tingkatkan, mulai kita persiapkan, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangun optimisme yang tinggi. Insya Allah kita ini masih akan berjumpa dengan Sya'ban dan kemudian akan berjumpa dengan Ramadan. Mohon maaf Pak Aher, itu mungkin sedikit yang ya, waktunya ini ya. Mohon maaf jika tidak terlalu ini. Itu yang sedikit bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita sambung dengan ngobrol-ngobrol santai begitu. Mohon maaf sebelumnya. Teman-teman sekalian, kita akan lebih bagus dengan apa namanya interaktif gitu, saling ada. Ya. Mungkin akan lebih bagus. Baik, silakan barangkali ada para jemaah yang mau bertanya. Silakan Bu Fauzi. Bu Aziz ya, silakan. Agak jelas sedikit Bu, agak maju mungkin dekat speakernya. Silakan. Sudah terdengar Pak? Agak maju Bu. Oh, kurang jelas. Oke, mulai agak dengar. Suara saya bisa dengar dengan jelas ya? Pak Aher bisa dengar jelas ya? Oke. Baik, silakan Bu. Jadi saya ingin arahan yang real, yang sesuai dengan contoh Rasul. Apakah di bulan Rajab ini ada amalan-amalan spesifik yang harus dilaksanakan seperti saum berturut-turut selama sekian puluh hari misalnya, atau yang lain-lainnya. Kalau tadi saya mendengar bahwa kita banyak beribadah, perbanyak sholat tahajud, perbanyak saum sunat, perbanyak memberikan contoh dan lain sebagainya untuk bulan Ramadan. Saya pikir itu yang saya ketahui. Tetapi apakah ada amalan-amalan lain yang khusus? Yang maaf kalau di sebelah kami juga ini ada yang saumnya itu 10 hari berturut-turut tidak berhenti. Apakah itu pimpinan Rasul atau bagaimana Pak? Minta pimpinannya supaya kami bisa menjalankan di bulan Rajab ini dengan sesuai rujukan dari Rasul. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
Ya, baik Bu Fauzi, Bu Auzi, Pak Aher. Ya, ya. Ya, bagus pertanyaannya Ibu. Nah, terkait bulan Rajab, apakah ada memang perintah untuk berpuasa selama sekian hari. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada perintah yang mengkhususkan berpuasa sampai sekian hari di bulan Rajab. Yang ada, kita ini diminta untuk meningkatkan amal saleh kita sebagai persiapan menyambut Ramadan. Ya. Jadi sepanjang yang saya ketahui dari guru saya, dari beberapa literatur yang saya ketahui, tidak ada perintah yang mengkhususkan kita untuk misalkan di bulan Rajab ini berpuasa sekian hari. Saya tidak tahu melihat di situ. Ya, kalau kita ini dimintakan untuk memuliakan bulan ini, memang ya ada. Tingkatkan qiyamul lail kita, tingkatkan amal ibadah kita, perbanyak puasa. Kalau berpuasa sih enggak, Bu. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang malah lebih banyak berpuasa di Sya'bannya, di bulan Sya'bannya, beliau yang lebih banyak berpuasa sunnah ya, berpuasa sunnah ya, berpuasa sunnahnya lebih sering di bulan Sya'ban itu. Jadi Ibu yang insya Allah tidak ada ya kalau perintah secara khusus. Tetapi jikalau ada saudara-saudara kita yang mungkin ada mempunyai ini sih, tidak usah kita ini juga ya. Tapi insya Allah tidak pernah saya temui, dan insya Allah tidak ada itu. Apa itu perintah yang khusus sampai puasa. Bahkan saya juga temui Bapak Ibu ya. Saya juga temui orang yang puasa itu sampai sampai nanti tanggal 27 Rajab itu ya. Nah, ini boleh-boleh saja ya, tetapi jangan seolah-olah menganggap itu wajib dilakukan, enggak boleh ya, karena enggak ada yang ini seperti itu. Kalau mau puasa boleh, sekarang puasa, besok tidak, besok puasa lagi. Puasa Daud ini malah justru memang ada ininya ya. Senin Kamis lebih ditingkatkan lagi, terus sekarang puasa, besok tidak, segala itu memang ini ya. Tetapi kalau yang mengkhususkan puasa sampai sekian hari khusus karena Rajab ini, insya Allah tidak ada itu. Insya Allah itu Bu ya, dan Bapak Ibu yang lain, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua. Begitu Pak ya. Ya. Saya tambahkan sedikit ya, perbanyak puasa, tetapi tidak harus yang seperti itu dan ya. Perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Perbanyak sedekah, perbanyak kita melakukan qiyamul lail, itu memang ada tuntunannya seperti itu. Itu Pak Her ya. Ya, menjadi pencerahan bagi kita semua. Baik, silakan. Barangkali ada jamaah yang lain yang mau bertanya, boleh. Tentang ini mungkin Pak, tadi kan walaupun bagi kesehatan mungkin bisa jadi bagus ya, misalnya makan setelah lapar atau berhenti sebelum kenyang, terus makan dengan sepertiga makanan, kemudian udara dan air, itulah ya. Betul. Kalau dari sisi dunia kedokteran barangkali itu dibenarkan gitu ya. Tapi ini apakah benar ini yang seperti itu ada hadisnya, Ustaz? Kalau saya pernah mendengar bahwa hadisnya itu matruk atau palsu gitu ya, benar? Ya, ada banyak berbeda pandangan terkait itu. Memang beberapa ada yang mengatakan bahwa hadis ini ada yang mengatakan seperti itu Pak Her ya. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang begitu disiplin terkait ini ya. Kita lebih melihatnya ke arah situ. Beliau begitu luar biasa menjaga ini, dan beliau ini benar-benar memang
sehat ya, diriwayatkan Rasulullah ini memang begitu tertib untuk urusan-urusan itu. Beda dengan kita ya, yang seringkali malah kita ini kacau untuk menjaga ini. Ya, Rasulullah benar-benar diriwayatkan, coba kita baca di sirah Nabi itu luar biasa Rasulullah ini. Begitu menjaga organ-organ tubuh ini, memenuhi hak-hak tubuh ini Rasulullah begitu luar biasa. Ya, dari sisi itu tadi, terus dari sisi bagaimana Rasulullah ketika tidur itu beliau berbaring ke arah kanan. Ini ternyata secara medis juga begitu luar biasa. Ya, jadi seperti itu. Insyaallah itu Pak Her, memang banyak pandangan itu terkait ini dan kita butuh mempunyai banyak referensi ya. Gitu. Coba. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Baheramsyah. Ya. Ya, kita dalam satu kelas ya, Pak Baheramsyah. Ya, pernah satu kelas dulu. Pak. Tinggal di mana dulu, Pak? Bekasi, Pak. Bekasi. Monggo, Pak Baheramsyah. Ya, tadi terkait dengan apa namanya, kan ada yang berpendapat itu seperti pertanyaan Ibu tadi, yang puasa di bulan Rajab itu ada yang 3 hari berturut-turut, ada yang 10 hari dan lain-lainnya itu. Nah, ini kaitannya dengan ini Ustadz, kan ada katanya itu ibadah atau amalan-amalan yang tidak ada dalilnya itu tertolak gitu Ustadz. Gimana ini penjelasannya Ustadz? Ya, cukup Pak Baheramsyah? Ya, cukup segitu aja Ustadz. Ya. Di dalam beberapa qaul dikatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan jangan sekali-sekali kamu melakukan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Inna sam'a wal basara wal fuada karena ulaika alaihim mas'ulah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan semua anggota badan kita ini nanti kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan sekali-sekali kita melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Begitu mungkin Pak Baheramsyah tadi. Nah, terkait dengan ini, bagaimana untuk bulan Rajab ini? Lah, kalau melakukan yang sunnah, memperbanyak puasa. Puasa sunnah ya, kita sunnahkan untuk berpuasa. Ya, berpuasa sunnahkan boleh. Nah, tetapi kalau yang tadi dikhususkan 3 hari, 10 hari, ya itu kalau tapi kita kan tidak ya. Semoga Bapak Ibu dengan pemahaman ini Bapak Ibu tidak melakukan itu. Nah, kalau ada saudara-saudara kita, ya akhirnya menjadi amal ya sayang sekali karena itu tidak ya benar yang dikatakan oleh Bapak Baheramsyah. Amalan-amalan yang tidak ini ya tertolak, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bahwa kita ini melakukan puasa sunnah dengan niat berpuasa untuk berpuasa sunnah karena Allah Subhanahu wa taala ya, tidak karena yang dikhususkan tadi. Insyaallah itu insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali Pak Baheramsyah tadi. Kalau kita tidak ada anjuran dari Rasulullah SAW, ya jangan kita membuat-buat sendiri. Kita saja yang diperintahkan oleh baginda Rasul yang dicontohkan ini sudah kewalahan untuk apalagi kita menciptakan sendiri. Ya, dan sayangnya lagi karena seluruh amalan itu yang tidak ada tuntunannya, maka tidak akan bernilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Baheramsyah. Saya kira. Ya. Nah. Yang penting bahwa amalan itu sebenarnya hanya meningkatkan secara umum saja. Baik, teman-teman yang lain barangkali masih ada yang mau bertanya, disilakan. Silakan Bapak Ibu. Masih waktunya masih. Biar hidup diskusinya. Boleh. Apapun ya, pertanyaannya boleh apapun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Cecep. Dari Semarang Ustaz. Ya, baik ya. Pertanyaan saya Ustaz tentang Ramadan itu biasanya suka ada biasa di grup itu terus saja tahun ke tahun itu berulang.
walaupun misalnya kita nggak jelas juga tentang doa tiap hari itu, hari pertama sampai hari ke-30 itu. Walaupun ada teman-teman kita mengingatkan, mereka tetap aja gitu diulang-ulang. Iya, Pak Cecep. Itu gimana kita menyikapi itu ya? Ya, baik Pak Cecep. Yang dicontohkan, dituntunkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang Ramadan itu kita siapkan diri kita untuk memaksimalkan seluruh potensi kebaikan. Sepanjang Ramadan, ya. Makanya jangan sampai nanti kita berlalu dari Ramadan ini walam yughfar lahu, tidak dapat ampunan. Jangan. Nah, terkait hari pertama kita berdoa ini, saya belum pernah temui itu, dan ini mohon nanti menjadi pegangan kita ya. Jadi sepanjang Ramadan itu, 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, disitulah pintu-pintu rahmat, pintu-pintu ampunan, pintu-pintu keberkahan dibuka oleh. Manfaatkan itu sepanjang bulan itu, ya. Jadi jangan, waduh sekarang hari ketiga ini nih doanya. Jangan sudah. Maksimalkan seluruh waktu yang ada itu, ya. Yang mulai kita tingkatkan. Jangan, waduh, ya saya hari keempat aja lah. Ini nanti, ini kayaknya doanya ini lumayan mantap ini, sesuai dengan kebutuhan saya. Jangan Bapak Ibu, ya. Baginda Rasul tidak pernah contohkan seperti itu. Itu Pak Cecep dan Bapak Ibu yang lain ya. Mudah-mudahan. Jadi kita kuatkan dalam hati. Sepanjang Ramadan, di dalam sebulan penuh itu, ini bulan, sebulan utuh ini, seluruh potensi ada di situ dan kita manfaatkan. Itu mungkin Pak Cecep ya. Dan Bapak Ibu. Syukron, Ustaz. Ya, boleh. Ya, silakan yang lain barangkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sunarno. Di mana Pak Sunarno? Pak Ustadz. Ini Ustadz, saya ini ingin melaksanakan zikir yang terbaik, yaitu Afdhal Dzikri ya. Katanya la ilaha illallah itu kan Ustadz ya. Afdhal Dzikri. Saya belum tahu bagaimana mengamalkan ini. Apakah 100 kali, 10 kali, dan kapan melaksanakan itu menurut Ustadz? Kita melaksanakan zikir la ilaha illallah. Kalau mendengarkan itu seringkali banyak sekali setelah sholat itu. Nah, beberapa kali ini saya belum mendapatkan di hadis yang sahih gitu loh. Mungkin Ustadz dapat pengetahuan yang lebih banyak. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sunarno, bagaimana sih kita berzikir ini dan berapa kali sih agar lebih mantap, mungkin begitu ya Pak Sunarno. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah. Dengan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Pengakuan bahwa tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Terkait berapa-berapanya tidak pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkhususkan itu. Berzikirlah 100 kali, tidak. Sebanyak-banyaknya. Kapan waktunya? Kapanpun. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir itu yang akan menenangkan hati kita? Hanya dengan zikir. Kapan itu? Setiap saat, setiap waktu. Jika ingin hati kita tentram, asalkan jangan ketika kita buang hajat misalkan, jangan ketika kita di kamar mandi. Cukup ketika kita mau masuk ke kamar mandi, ya cukup. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Setelah itu jangan berzikir Pak di dalam kamar mandi. Jadi begitu Pak Sunarno dan Bapak Ibu yang lain, berzikir wherever, whenever, kapanpun. Gimana? Oke, whenever, ya. Jadi kita bebas ya itu ya. Dan bebas lebih yakin dalam hati. Silakan Pak Sunarno. Di jalan, dimanapun juga, itu adalah Afdhal Dzikri ya. Iya.
Ya. Jalan, sedang mengemudi atau dengan driver, putar murotal di audio kita, ya berzikir di situ. Rasakan Pak, jauh lebih tenang. Saya itu di jalan, saya mengemudi sendiri. Setiap saat, setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu saya usahakan. Ya, karena ini saya butuh tenang, butuh tentram hati ini. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Coba dilihat di Al-Qur'an itu, ya. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir tadi, dengan melafalkan kalimat la ilaha illallah, pasti tentram Pak hati ini, pasti tentram, ya. Tidak perlu gerakan-gerakan Ustadz. Oh, gerakan ke atas bawah. Enggak usah. Enggak usah. Enggak ada. Nabi tidak mengajarkan gitu. Enggak usah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Pakai yang begini, enggak usah. Iya. Ya, insya Allah seperti itu Pak Sunarno dan Bapak Ibu yang lain, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita dan segera diamalkan. Coba amin. Istilahnya begitu. Ya. Tambahan Ustaz, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak Cecep, silakan. Tambahan pertanyaan Pak Narno itu, zikirnya itu disirkan atau didaharkan bisa, atau dalam kolbu gitu? Oh, terkait itu zikir ini disiri ya, dengan ya tentu tidak usah terlalu ini juga kan. Nah, makna zikir sendiri itu kan secara komprehensif bahwa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya cukup. Bolehlah kita basahi lisan ini dengan zikir, tetapi tentu tidak dikeraskan begitu ya. Ya cukup la ilaha illallah. Karena kadang memang dengan dilafalkan ini jauh lebih. Jikalau kita sedang ini ya kadang menjelang istirahat malam gitu kita berzikir, ya tentu apa itu kondisional ya Pak Cecep ya, tidak ya bisiri ya, mungkin diucapkan dengan apa itu sama dengan lirih begitu, insya Allah begitu. Nah, Cecep. Jazakallah khair, syukur Ustaz. Wa iyyakum. Dikombinasikan Pak Ustaz, karena gini, memang la ilaha illallah itu salah satu upaya supaya kita menggapai husnul khatimah kan gitu ketika meninggal. Sementara lagi ada zikir yang nanti di dalam timbangannya itu berat gitu. Itu subhanallah bila adim, subhanallah wa bihamdi. Jadi arti kalau dikomunikasikan seperti itu juga boleh ya? Boleh. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW, la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya ini akan masuk surga. Ada fadilah zikir juga yang nanti memperberat timbangan mizan kita nanti, ya subhanallah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Boleh, silakan dikembangin itu, banyak-banyak zikir itu. Asalkan jangan salah niat kita ya, untuk bahwa satu, tujuan kita berzikir ini makna secara etimologi, secara bahasa, berzikir itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas dari esensi itu Bapak Ibu. Ya, misalkan kita, waduh, saya berzikir nih biar rezekinya lancar. Ya, yang diingat uang aja. Kita malah tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya. Tapi terkait fadilah itu mengesirakan. Tidak masalah itu Pak Her ya. Jadi dikembangin antara wah ini fadilahnya ini dan ini ditentukan oleh baginda Rasul SAW. Ya gitu. Insya Allah begitu. Allahu a'lam. Mungkin menyambung sedikit tentang zikir ini Ustaz. Ya silakan Pak Bayram. Tadi kan Pak Narno itu afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu kan sebaik-baiknya zikir. Tapi ada juga yang mengatakan sebaik-baiknya zikir itu membaca Al-Quran katanya. Ini bagaimana penjelasannya Ustaz? Ya, pada intinya semuanya itu baik ya, semuanya baik. Bahkan kalau ketika kita membaca Al-Quran ini, yang sebenarnya justru kita sedang berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba diperhatikan bahwa Al-Quran itu kalamullah,
Ya. Dan hanya dengan tilawatil Quran kita ini bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang lebih baik? Jawabannya adalah sama-sama baik. Afdhalu dzikri, dzikir terbaik itu dengan itu. Ya. Membaca Al-Quran juga. Nah, bisa kalau misalkan, wah ini saja, ini saya tidak, enggak, sama-sama baik. Insya Allah begitu Pak Bayram. Ya. Yang penting ada tuntunan, itu pentingnya lagi, ada tuntunannya. Jangan kita menciptakan sendiri, nanti malah bahaya itu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Bayram. Yang lain silakan, Bapak Ibu yang lain silakan semua berpartisipasi. Kita ngobrol santai aja. Hamidah, silakan Bunur. Bunur silakan. Raise up hand ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunur Hamidah tinggal di mana? Di Bandung saya. Bandung ya. Damang? Alhamdulillah. Ustadz kumaha Damang? Alhamdulillah. Saya silakan. Ini terkait zikir. Kalau kita lagi di jalan misalnya ya Ustadz, apakah sebaiknya saya lebih sering membaca misalnya Al-Fatihah, bolak-balik ke Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kadang ayat kursi balik lagi, atau mendingan kita zikirnya yang kayak Asmaul Husna atau La ilaha illallah, atau sebaiknya yang mana yang lebih afdol saya ucapkan? Itu saja Bu Nur. Ya, terima kasih Tad. Ya, nuhun. Sami-sami. Ya, banyak sekali ya terkait zikir itu, dan banyak juga yang dicontohkan Rasul. Intinya sebenarnya kita bebas saja yang memilih. Dalam perjalanan misalkan kita minta terhindar dari bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa was-sami'ul alim. Pak Sunarno tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak Bayramsa, Pak Aher juga menyampaikan, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, subhanallah. Silahkan Bu Nur pilih yang manapun. Ya, yang tidak perlu itu menciptakan sendiri. Wah ini saja saya ini kan enggak. Silahkan kalimat-kalimat thayyibah itu. Silahkan. Mau baca ayat kursi, mau baca Al-Ikhlas, mau Al-Falaq, An-Nas, silahkan. Tidak masalah. Yang penting, tadi saya sampaikan, ketika kita masuk di kamar mandi, stop dulu. Nah, itu saja. Ya, mana yang membuat Bu Nur merasa nyaman? Gitu. Tapi yakin saya, semua zikir itu akan menghadirkan ketentraman. Jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan di dalam Al-Quran, dan la raiba fi. Di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Insya Allah seperti itu. Bu Nur bebas. Silakan. Ya. Terima kasih, Tad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang lain. Kalau gitu saya nambah lagi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Narno. Gini Ustadz, saya pernah mendengarkan dari Ustadz ya. Kalau membaca Quran itu sebaiknya dikeraskan biar orang lain dengarkan. Ada lagi saya membaca dari di hadis itu, baca Quran itu bagikan beramal. Keras boleh, pelan lebih baik gitu. Gimana Ustadz sebetulnya itu? Ya. Yang terbaik. Apakah kita pelan aja, apa kita harus keras, atau mungkin sesuai tempat dan... Ya, cukup Pak Narno? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau dikhususkan harus begini, harus begitu, tidak. Ya, harus keras, tengah malam, malah susah. Mengganggu orang lain, bukan malah dapat pahala kita. Ya, dapat dosa karena mengganggu ketentraman.
Tetapi kadang dengan bacaan-bacaan Al-Quran, coba kita perhatikan, ada satu seorang sahabat itu yang masuk Islam karena mendengar indahnya bacaan Al-Quran. Kalau dari sisi ini betapa pentingnya Al-Quran itu. Dan kita sendiri pun, coba Bapak Ibu memutar tilawah dari salah satu syekh ya. Siapa itu? Al-Afasi. Coba dilihat betapa indah bacaan itu ya. Al-Afasi. Misyari Rashid Al-Afasi. Coba diperhatikan tilawahnya. Nah, kalau dari sisi ini ya sometimes perlu ya kita membaca Al-Quran, tetapi hati-hati loh. Kalau kita sendiri ya, tadi dikatakan Pak Narno, kalau kita sendiri hati-hati. Jangan-jangan kita tilawah ini ingin didengar orang, ingin dipuji orang. Ini juga bahaya terkait niat itu. Tetapi kalau kita mampu menjaga hati, kita niat mungkin dengan membaca Al-Quran ini bagian dari syiar, itu luar biasa sekali. Tetapi tentu harus melihat situasi dan kondisi. Kan begitu Pak Narno? Ya. Malam-malam, tetangganya udah pada istirahat, kita baca Al-Quran dengan keras. Dienak-enakan begitu. Ini malah kacau jadinya nanti. Apalagi ketika saum Ramadan ya, Ramadan itu hati-hati Bapak Ibu, hati-hati sekali menjaga ya. Jangan kita berdalih atas nama syiar, tetapi kita malah mengganggu. Itu sangat-sangat tidak dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kita mau tilawah, silahkan tilawah, tetapi jangan sampai mengganggu orang lain. Ya di rumah kan bisa, tanpa harus pakai mic, tanpa harus pakai ini kan begitu ya. Jangan sampai timbul Ustadz ya. Iya, begitu. Oh, suaraku indah dengar. Pak Agus hari ini bahaya. Malah kita terkotori oleh riya nanti jika tidak bagus Pak Narno. Bapak Ibu yang lain. Begitu insya Allah. Ya. Masih ada kira-kira Pak Heb? Ya, intinya barangkali gini saja. Kan ada banyak ayat, banyak hadis yang menceritakan tentang fadilah-fadilah gitu. Misalnya fadilah puasa, misalnya salah satunya misalnya sehat. Jangan sampai justru fadilah itu yang jadi tujuan. Benar nggak ini? Saya ingin puasa karena ingin sehat, begitu, bukan lillahi ta'ala. Betul sekali ya. Betul sekali Pak Her. Ini sangat penting. Ini reminder tadi Pak Her ya. Ya. Memang fadilah dari ibadah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan. Coba kita sholat. Sholat itu sehat Bapak Ibu. Ya, apapun ada. Belum sholat kita wudhu saja menghadirkan. Saya pernah di Malaysia itu ada seorang ini. Saya datang ke Malaysia itu ada seorang profesor dokter siapa itu namanya. Sampai ini Pak Her kita agak panjang di ngobrol. Sampai melakukan penelitian. Orang yang habis wudhu dengan ahsan tentunya. Wudhu difoto dengan kamera yang di situ dengan segala macam sudah didesain, sudah melakukan penelitian yang di situ akan bisa melihat ininya. Aura, pancaran aura, kamera aura lah ibaratnya begitu. Saya ketemu di gedung di Malaysia, di Petaling waktu itu. Jadi di foto orang itu benar-benar berbeda. Berwudu dengan sebelum berwudu dengan setelah berwudu. Berwudu dengan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Apalagi sholat Bapak Ibu. Ya. Satu-satunya titik terbaik kita itu ketika sujud. Makanya ketika kita bisa memanfaatkan sujud itu dengan maksimal, jaminan kesehatan. Ya. Terus bagaimana kita menekuk kaki kita ketika bersujud itu dengan maksimal. Itu sudah jaminan. Penelitian secara medis ada itu. Tetapi jangan lupa bahwa kita beribadah apapun itu lillahi ta'ala. Jangan mengalahkan itu Bapak Ibu. Ya, jangan mengalahkan itu. Tetap semua ini kita pasrahkan. Maka saya selalu
Pak Aher dan Bapak Ibu yang lain, saya selalu ketika mengimami sholat itu, sholat Jumat, sholat subuh, sholat yang lain. Yang sering saya pesankan itu ketika sholat Jumat, sholat subuh. Saya ingatkan kepada para jamaah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita niatkan, kita tata hati ini. Bukan tidak mungkin sholat yang kita laksanakan ini adalah sholat terakhir bagi kita. Agar kuat ini kita, ya, dan ini sangat membantu kekhusyuan kita. Bahwa semua ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang perlu kita. Boleh kita mengambil benefit tadi. Puasa bisa sehat, sholat bisa mendapatkan kesehatan, zikir bisa mendapatkan ketenangan. Tetapi final goal dari semuanya ini lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Insya Allah begitu. Terima kasih Pak Her, reminder yang begitu luar biasa bagi kita semua. Kalau memang tidak ada, masih ada Pak Haryanto, silakan Pak Haryanto. Pak Haryanto silakan. Dari tadi Pak Haryanto ini menyimak dengan seksama dan baru raise up the hand. Silakan, Pak Her, open mic-nya dulu. Ya. Pak Haryanto, Mic-nya di open, mic-nya. Aktifkan, Pak. Ya, mic-nya, mic. Speaker. Mic. Belum kedengaran Pak Haryanto. Nah, sebelah kiri, paling kiri, kalau Bapak di ini, gambar mute itu diklik atau saya. Gambar mute-nya itu diklik sekali hilang ininya, Pak Haryanto. Udah belum? Ya, sekarang udah. Ya, Pak Haryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di mana Pak Haryanto? Semarang, Pak. Semarang ya. Ustaz, saya mau tanyakan mengenai masalah puasa khusus bab sahur, Tat. Sahur itu yang lebih bagus kan di akhir waktu, Tat ya. Kapan kita berhenti? Artinya pada saat kita mendengarkan adzan, pas kita tuh sedang menelan, makanan sudah masuk. Itu sebaiknya yang kita makan itu kita keluarkan, atau yang kita makan kita telan sekaligus. Mungkin itu aja, Tat. Baru berhenti. Iya. Iya, pertanyaan yang bagus dari Pak Haryanto. Karena memang tuntunan dari Rasulullah SAW itu inna fis sahuri barakah, ya. Di dalam sahur itu ada keberkahan, dan mengakhirkan sahur itu juga disunahkan, begitu ya. Dan bagaimana kalau pas kita enak-enak mengunyah makanan, sate misalkan, tiba-tiba azan berkumandang. Ini pernah menjadi kajian saya dengan beberapa teman itu. Dan beberapa referensi mengatakan, malah membuang makanan itu kan tidak boleh Pak Haryanto. Ya. Tapi cukup yang ada di dalam mulut ini yang kita telan. Jangan ditambah lagi. Jadi ketika kita sudah ini misalkan, ya selesaikan itu. Ya, tidak masalah itu insya Allah. Allahu a'lam. Insya Allah begitu Pak Haryanto. Pak, nyambung kalau itu ditambah minum gimana Pak? Kan karena namanya makan. Kalau tanpa minum itu kan nggak lengkap. Pas adzan nasi ditelan tambah minum boleh nggak? Ya, namanya ini dikasih itu. Minta yang lain. Nggak boleh Pak Narno ya. Jadi tuntunannya begitu. Nah, nggak boleh ya. Nggak boleh. Nanti dikasih minum mau dikasih masih ditambah 5 pagi Pak Narno baru ini selesai itu. Habis semangka masih anggur masih. Ya begitu ya. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, bagus sekali. Karena saya juga sering mengalami begitu tadi. Ya.
terutama kalau sunnah. Baik, teman-teman masih ada ya barangkali? Nggak usah ragu-ragu, masih ada waktu. Santai ya, nggak apa-apa. Saya tidak membatasi, silakan Bapak Ibu menanyakan apapun yang mungkin tidak. Di luar, out of the box pun tidak masalah, di luar tema ini. Barangkali masih ada teman yang penasaran. Ya, jika cukup, mungkin sama-sama kita akhiri dengan doa mungkin Pak Aher ya. Ya, baiklah. Ya, silakan ditutup dulu Pak Aher sebelum saya ini. Baik teman-teman semua, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz ini akan membawa berkah bagi kita, berkah pengetahuan, dan dari Tholabil ini bisa kita praktek yang lebih baik lagi. Barangkali dari kami dan saya, hormat saya untuk Pak Ustadz Agus Salim ini luar biasa, dengan dadakan begini pun tetap jadi kita ketemu gitu. Jadi biasanya saya kan beberapa jam sebelumnya atau sehari sebelumnya begitu. Tapi tadi ini benar-benar luar biasa. Saya sudah kehilangan akal, hanya meminta ke Pak Agus Salim saja bagaimana mengisi kajian yang jamaahnya sudah hadir gitu, karena ada kendala hubungan dengan Pak Ustadz Yusuf Muhammad. Demikian Pak Ustadz dan jamaah semuanya, silakan Pak Agus Salim untuk menutup kajian ini sekaligus menutup dengan doa. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga mengingatkan yang pertama diri saya secara pribadi, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nanti ini bulan Rajab, bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun Bapak Ibu, bangun nanti di sepertiga malam yang terakhir, bersujud, kita langitkan doa-doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa dilawan ya, malas apa itu, mujahadatun nafs. Jihad yang terbesar itu adalah mengalahkan nafsu kita, mengalahkan kemalasan kita. Itu yang terbesar. Ya, jadi mulai nanti menjelang setelah ini kita istirahat ini sudah dikuatkan. Kita ambil air wudhu, kita bersihkan tempat tidur kita semaksimal mungkin. Kita bisa tidur miring ke kanan, ya, dan kita niatkan untuk bangun di sepertiga malam yang terakhir nanti. Salah itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Takunu lana idzal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini ya Allah. Berkahi kami di bulan Sya'ban nanti ya Allah. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan usia kami ini ya Allah untuk dapat berjumpa kembali di Ramadan tahun ini. Berilah kesempatan kepada kami ya Allah, pertemukan kembali kami ya Allah dengan indahnya Ramadan. Pertemukan kembali kami ya Allah untuk dapat meraih ampunan di bulan Ramadan di tahun ini ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni seluruh dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami ya Allah. Cintai mereka, sayangi mereka sebagaimana mereka mencintai, menyayangi kami semenjak kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf atas banyak kekurangan yang ada pada diri saya. Jika ada yang benar dan bermanfaat semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang kurang dan kesalahan itu semata-mata kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sama-sama kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.